Sahabat GPIB, berjumpa dengan saya, Pendeta Roslin Manopo, Ketua Majelis Jemaat Jembrana Negara Bali dalam program Morning Call. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu akan selalu menerangi akan kehidupan kami, sehingga seluruh aktivitas yang boleh kami jalani pada saat ini semuanya ada dalam tuntunan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan ya Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kidung Agung pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini dikatakan hanya berpaut kepada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kidung Agung ini merupakan salah satu karya sastra yang terbaik dalam kitab Perjanjian Lama, yang diyakini para ahli bahwa Salomo lah yang menulis kitab ini. Sehingga dalam bagian bacaan kita melihat bagaimana tulisan-tulisan yang ditulis ini sangat puitis, yang diperuntukkan untuk seseorang yang sangat dicintainya. Sehingga kalau kita membaca dari pasal 6 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10, ini merupakan rayuan Raja Salomo untuk kembali kepada gadis Sulam. Sehingga apa menjadi pertanyaan, apa yang membuat raja begitu terpikat pada gadis Sulam ini? Dalam ayatnya yang ke-4 dikatakan, cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Salomo mengungkapkan bahwa gadis Sulam adalah perempuan yang luar biasa. Diibaratkan seperti kota Tirsa yang adalah kota yang indah dan megah. Dan tentunya siapapun pasti menyukai kota yang indah dan megah ini. Bahkan mungkin ingin tinggal di sana. Dan kota ini terletak kira-kira 35 mil di sebelah timur laut Yerusalem. Bahkan dikatakan dia juga memiliki kecantikan yang mengagumkan, seperti tentara yang kuat dan siap bertempur. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bagian bacaan kita tadi di dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan bahwa Raja Salomo sudah memiliki 60 permaisuri, 80 selir, dan darah-darah yang tak terbilang banyaknya. Tetapi kemudian kenapa Salomo begitu menginginkan gadis Sulam itu? Tidak cukupkah dengan begitu banyak istri, gundik, darah-darah yang sudah dimiliki oleh Salomo? Tetapi Salomo begitu memuji dengan kata-kata pujian kepada gadis Sulam. Bahkan dalam ayat 9 dengan tegas atau Salomo memberikan penghargaan. Di dalamnya dia mengungkapkan bahwa dialah satu-satunya merpati, kekasih yang diidam-idamkan, kekasih yang begitu dikasihinya. Sehingga pertanyaannya, apa kelebihan dari gadis Sulam ini sehingga Salomo hanya menginginkannya?
Apakah kecantikannya melebihi dari perempuan-perempuan yang lain? Karena itu kalau kita melihat penjelasan dalam pasal 1 ayatnya yang ke-6, justru dikatakan bahwa gadis sulam ini berkulit hitam. Apakah karena dari lahirnya memang kulitnya sudah hitam, atau karena pekerjaannya ketika dia menjaga kebun, bekerja di panasnya terik matahari. Nah, karena itu mempengaruhi akan warna kulitnya. Jika demikian, apa yang membuat Salomo menginginkannya? Sahabat GPIB, gadis sulam ini memang cantik, tetapi kecantikannya bukan hanya karena dari luar, tetapi kecantikannya justru dari dalam. Karena dia memiliki sifat yang baik, sifat yang terpuji, sifat yang setia, sifat yang taat, memiliki kelembutan hati, bahkan juga menghormati akan orang tua. Sehingga ini merupakan gambaran bagaimana kita mau hidup sebagai gereja, sebagai jemaat yang adalah mempelai perempuan itu, dan Tuhanlah sebagai mempelai laki-laki. Sehingga pada saat ini kita mau belajar dari kesetiaan Salomo kepada gadis sulam, yang juga sebenarnya mau mengingatkan kita akan kesetiaan Allah yang begitu mengasihi kita. Sekalipun terkadang kita menduakan Tuhan, terkadang kita sibuk dengan segala pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, bahkan juga mungkin kita sudah tidak lagi membangun relasi dengan Allah karena berbagai kesibukan-kesibukan yang ada. Tetapi Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi kita untuk kemudian kita hidup di dalamnya. Sehingga kita juga diajak untuk kemudian kita belajar dari gadis sulam untuk bagaimana kita berperilaku seperti yang ia lakukan, bahwa tetap hidup dalam ketaatan, kesetiaan, memiliki sifat terpuji, kelemah lembutan hati, bahkan juga hidup takut akan Tuhan dengan menghormati orang tua. Nah, karena itu sahabat GPIB, mau diingatkan bagi kita bahwa kita bukan hanya sekedar cantik dari luar, tetapi juga menampilkan kecantikan dari dalam. Kita tidak hanya sekedar rajin berdoa, kita tidak hanya sekedar rajin beribadah, kita tidak hanya sekedar rajin di dalam pelayanan. Mungkin orang melihat luar biasa pelayanan yang kita lakukan. Apakah itu juga seimbang dengan kehidupan yang kita lakukan? Bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar tulus, memang benar-benar hanya untuk Tuhan. Sekalipun juga kita tahu bahwa ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Tetapi apakah kita akan tetap setia? Seperti firman Tuhan pada saat ini dengan tema berpaut, hanya berpaut pada Tuhan. Apakah benar ketika kita melakukan semuanya itu, kita hanya mengandalkan Tuhan? Bahwa kita benar-benar menaruh pengharapan kita, hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan menduakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita hanya mau Tuhan beserta dengan kita, sehingga hidup kita hanya berpaut pada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi kita tidak hanya memperlihatkan luarnya saja, cantik yang luar biasa, tapi yang luar biasa adalah kecantikan yang dari dalam, yang keluar untuk kemudian itu menjadikan kita orang-orang yang melakukan dengan baik dan benar apa yang menjadi firman Tuhan. Karena itu dalam menjalani bulan yang baru, hari yang baru, mari kita hanya berpaut kepada Tuhan. Amin.
Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang karena kasih setiamu yang menganugerahkan kami begitu banyak sukacita. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami, sekalipun di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, di tengah-tengah ketidaktaatan kami, tetapi Engkau Bapa yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami, untuk kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga hidup kami hanya berpaut kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lain yang membuat kami merasa bahagia dan sukacita, tetapi hanya pada Tuhan. Karena itu kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergumul dengan segala persoalan kehidupan, bagi mereka yang berduka. Tuhan tetap senantiasa menghiburkan dan menguatkan mereka dengan segala pergumulan-pergumulan hidup. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Bapa yang senantiasa memberkati. Ketika kami akan menuju ke pemilu 2024, biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang bijaksana, bukan hanya dari luar tetapi dari dalam, yang menghadirkan akan damai sejahtera. Bapa di surga, biarlah Engkau juga memberkati akan program morning call dan night call ini, untuk kemudian boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan mereka juga boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman, menjalani kehidupan mereka untuk terus hidup di dalam Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya pertaruhkan dan percayakan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.